salah satu putra terbaiknya itu tentunya menjadi ketua PMI. Bukan hanya cabang, pusat. Ini luar biasa. Luar biasa. Makanya semoga Mas Dede ini bisa mengemban amanah dengan baik tentunya. Dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pembahasan malam ini, memang ini pembahasan yang sangat menarik karena terkait dengan anak muda ya Mas Fabi ya. Tapi banyak anak muda yang kadang-kadang tidak bisa membedakan mana itu milenial, mana itu modern. Padahal secara arti dan secara maksud itu semuanya berbeda. Antara milenial dan modern itu berbeda. Berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau kita itu merunut ke salah satu pendapat tokoh yang fenomenal seperti Harun Nasution, masa modern itu kan mulai ada itu kan semenjak abad 18 ya, memasuki abad 19. Sedangkan milenial itu ada baru sekarang ini. Bahkan salah satu tokohnya itu mengatakan orang yang lahir di antara tahun 1980 sampai sekitar 2000 itulah mereka yang dinamakan usia-usia milenial. Secara penjelasan bahwa milenial itu di usia itu. Di usia itu. Semua ya? Iya, kalau jangan gitu dong, jangan gasak begitu. Karena itu kan secara usia. Kalau secara arti mungkin kalau milenial itu kan berasal dari bahasa asing yang berarti 1000 ya. 1000. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan masa milenium ini. Sedikit ya, ini baru pembukaannya. Betul. Ada apa namanya perbedaan yang sangat signifikan antara milenial dan masa dulu, terutama tentang otoritas seorang ulama. Kalau pada masa sekarang penyebaran agama Islam itu bukan murni otoritas dari seorang ulama, semua bisa, semua kalangan bisa menyebarkan agama Islam. Itu berbeda dengan masa dulu, masa agraris. Ketika itu ulama itu mempunyai poin besar, dijadikan sebagai pionir, ya kan? Otoritasnya juga penuh. Makanya apapun yang datang dari ulama, baik ucapan, tingkah laku, sikap, akhlak, semuanya itu ditiru. Itu perbedaan yang paling kentara ya antara otoritas ulama di masa agraris dulu. Saya katakan masa agraris karena masa di mana masyarakat Indonesia itu hampir rata-rata bercocok tanam. Jadi kita bahasakan bahasa agraris. Walaupun saat itu mungkin konteks ulama saat itu tuh ya memang orang tua yang sudah sepuh ya. Orang tua yang sudah sepuh. Nah, itu perbedaan yang paling menonjol di antara salah satu pembahasan tentang otoritas ulama dalam pengembangan agama Islam. Kalau dulu ulama, kalau sekarang siapa saja boleh. Tapi kalau dulu memang yang menyebarkan ilmu, menyebarkan agama itu sosok-sosok yang sudah sepuh. Apakah saat itu memang tidak ada tokoh muda yang muncul sehingga Islam juga bisa disebarkan melalui anak muda? Justru ulamanya masih muda-muda. Muda-muda. Saya akan menyitir dari salah satu pendapat dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas kalau nggak salah, Ibnu Abbas, bahwa Allah itu mengangkat seorang nabi itu pasti dalam keadaan muda, dan Allah pun akan memberikan ilmu juga terhadap orang muda. Ini menunjukkan bahwa ulama juga waktu itu ulama muda lah gitu. Bahkan Nabi saat itu juga sangat muda, 40 tahun nih ya. Dan perbedaan yang maksimal ini artinya pergerakan perubahan yang maksimal ini kita terima saja. Karena kita juga tidak mungkin menghindar dari sebuah modernitas ya. Kita dari sebuah modernitas karena modern itu adalah sebuah sunnatullah katakan. Karena menurut pendapat seorang tokoh yang dari California kalau nggak salah, yang bernama Anthony Anthony Giddens ya, itu mengatakan bahwa milenial itu adalah sesuatu yang harus kita alami. Kita nggak bisa menghindari. Kita pernah mengalami usia-usia muda, usia-usia remaja, usia-usia yang sangat produktif. Iya. Jadi kita itu nggak bisa menghindari masa milenial semacam ini. Tapi kuncinya kita harus beradaptasi dengan masa yang sekarang ini. Itu saja sebenarnya. Tapi Kang Zidni, saya itu juga pendaluan. Antara saya pengen nanya, apa Kang Zidni pengen nambahin dulu nih? Saya pengen nanya sebetulnya sama Kang Zidni. Saya pengen nanya kan. Enggak, ke Mas Dede dulu. Monggo ya. Kang Zidni dulu kayaknya ya. Saya dulu. Oh, di atas. Yang lewatin masa milenial dulu ya. Ntar dulu. Oh, gimana? Harus dijelaskan definisi milenial dulu. Generasi milenial. Terus saya disangka bukan milenial lagi. Masa-masa milenial gitu ya. Generasi milenial itu orang-orang yang lahir di tahun 80 sampai 96. Kalau itu milenial enggak?
kolonial ya. Perbatasan antara milenial dan enggak. Jadi kalau saya, Mas Dede sama Mas Fabi milenial. Masih milenial. Terus sepuh, kalangan sepuh, leluhur ya. Jadi kalau Lutfi hampir sudah nenek moyang gitu. Iya. Jadi ada rentang usia tadi yang dijelaskan sama Lutfi sama. Ada. Kemudian dari 97 sampai 2012 itu generasi Z. Baru setelah itu generasi Alpha. Jadi orang-orang yang lahir di tahun 80 sampai 96 inilah yang kemudian disebut sebagai milenial. Seperti Mas Dede berapa sih? Tahun berapa lahirnya? 91 milenial. Sangat milenial. Dan buktinya memang di masa-masa inilah kemudian banyak kesempatan kan. Banyak melakukan aktivitas yang sesuai dengan kepemudaan lah gitu. Ya, saya begini pengen tanya kan sini sebetulnya. Jadi sebagian besar anak muda sebetulnya itu menganggap bahwa belajar agama, memahami agama, menyebarkan ilmu agama itu bukan tugas mereka. Itu tugas para orang-orang tua lah begitu. Mereka hanya melakukan karena orientasi saya secara pribadi ke sini itu menyusun masa depan bagaimana saya akan sukses di masa depan. Bekerja, kuliah, terus kemudian aktif di berbagai ini tanpa harus memikirkan agama sedikit pun misalnya. Apakah itu cara yang salah atau benar? Gimana? Tadi nyambung soal masa modern itu juga identik dengan katanya agama itu sebagai sesuatu yang kuno. Gitu kan? Sesuatu yang nggak gaul lah, nggak kekinian. Itu sebetulnya salah banget. Karena agama itu selalu menyinari atau selalu memberi tuntunan di berbagai generasi, apapun masanya, apapun zamannya, agama itu akan memberikan panduan-panduan dan situ sudah lengkap semua sebetulnya. Dan beragamanya mungkin caranya yang berbeda. Cara dengan bahasa yang sudah mudah dimengerti, mudah diterima, sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka kan. Kita nggak mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti atau menggunakan istilah-istilah yang jadul gitu kan. Harus menyesuaikan diri, adaptasi. Nah ini pentingnya adaptasi ini. Karena kalau kita lihat dari Alvin Toffler ya dalam buku The Future Shock and the Third Wave ya. Artinya diartiin? Nggak tahu itu buku, saya belum baca. Nanti kejutan masa depan dan gelombang ketiga gitu. Itu mengatakan bahwa era milenial ini adalah era di mana ada institutional change gitu ya. Perubahan institusi yakni maraknya media komunikasi. Sehingga membutuhkan semacam menghasilkan disease of adaptation. Jadi semacam masalah adaptasi. Karena dengan banyaknya media komunikasi, media sosial, nanti akhirnya masyarakat atau generasi muda ini akan kebanjiran informasi. Akan kebanjiran semacam invention tuh? Penemuan-penemuan baru gitu ya, penemuan-penemuan baru yang kemudian mempermudah kinerja seseorang gitu kan. Kemudian mendekatkan jarak gitu ya. Melupakan waktu. Nah, informasi yang banjir dari banyaknya media komunikasi ini nanti jadi semacam anak muda itu terombang-ambing lah gitu ya. Ini informasi mana yang benar. Kemudian dia harus terus beradaptasi sehingga semacam ada ketidakstabilan dalam pikirannya, dalam jiwanya. Ada gitu beberapa kan. orang tua yang menganggap bahwa cara yang dilakukan anak muda saat ini untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi, atau justru melakukan beberapa hal tentang ibadah. Itu sangat jauh dari apa yang pernah dilakukan orang tua zaman dulu. Nah, gitu kan, beda. Nah, artinya ini apakah sesuatu yang harus adaptasi tadi, atau memang ada sesuatu yang memang tidak boleh dirubah dari cara beragama? Misalnya baca Quran lewat handphone, atau beberapa hal yang dilakukan hari ini dan tidak pernah dilakukan di masa lalu. Ya pasti banyak lah, pasti banyak hal-hal yang tidak pernah dialami oleh orang tua mereka. Dan orang tua pun harus mengerti bahwa zamannya sudah berubah. Sudah zaman now lah katakan. Nah, istilah zaman now juga sebetulnya adalah istilah yang agak-agak menyindir generasi milenial sebetulnya. Di mana zaman now itu dianggap sebagai anak yang susah diatur gitu kan. Seenaknya sendiri gitu. Kemudian nggak ngerti apa-apa. Apalagi ditambah ibadahnya dan agamanya juga jauh gitu ya. Nah, persoalan ini kemudian dibawa lagi ke media sosial. Jadi urusan
kejiwaan mental yang masih belum stabil ini, masuklah mereka ke wilayah sosial, di mana ketemu dengan pemuda-pemuda lainnya dari berbagai tempat yang nggak pernah dia kenal. Kemudian komentarnya akhirnya kan memihak, saya memihak A, dia memihak B, kemudian saling membuli gitu kan, saling mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas. Apalagi juga konten di medianya juga seakan-akan mendukung itu kan, gitu kan, dengan ada bahasa-bahasa yang ya kalau saya contohkan juga kurang elok gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam pikiran mereka gitu. Dan kemudian dikeluarkan lagi di media sosial. Nah itu memang ini the future shock memang. Kejutan masa depan. Betul. Jadi di tahun yang akan datang juga akan terjadi sesuatu. Kita nggak bakal tahu. Ya. Bisa jadi lebih dari itu gitu kan. Bisa jadi malah justru ini jadi bumerang. Kan jadi bumerang. Penemuan-penemuan teknologi ini akhirnya menjadikan anak muda itu kehilangan gairah gitu kan. Nah, tinggal bagaimana bisa memanfaatkan itu semua. Nah, pemuda milenial yang baik adalah pemuda yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian memanfaatkan itu untuk sesuatu yang positif gitu. Tinggal siapakah yang berperan di sini kan. Nah, nanti ini akan silakan Mas Dede, saya lempar pertanyaan ini gitu kan. Iya. Siapa yang harusnya berperan dalam hal ini gitu. Saya itu pernah dulu Mas Dede itu pernah rame fotonya ketika menggunakan sarung dan peci di tengah-tengah keramaian kota di Jerman saat itu. Siap. Nah, itu kan sangat islami sekali ya, sangat nyantri sekali gitu loh Mas Dede. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Kang Zini tadi, boleh cerita nggak itu sebetulnya? Tujuannya apa? Apa memperkenalkan bahwa anak muda juga harus santri atau gimana itu seperti itu? Ya, jadi saya melihat justru ada rasa ketidakpercaya dirian anak-anak muda khususnya di Indonesia atas kebanggaan mereka kepada adat dan kebudayaannya. Lebih-lebih lagi tadi sudah disampaikan Kang Lutfi dan Kang Zidi tentang agama juga. Nah, dengan situasi di Jerman pada saat itu, yang sebetulnya itu nggak istimewa amat buat orang di sana. Karena Mas Fabi jalan nggak pakai baju juga di sana orang nggak ada yang komen. Silakan dicoba, barangkali mau viral. Jangan. Kalau nggak pakai baju jangan. Nah, jadi memang saat itu saya melihat rombongan biksu dengan pakaian keagamaannya di minggu sebelumnya mereka berwisata di Jerman dengan pakaian keagamaannya. Ya, kemudian mereka jalan-jalan pede aja ya. Lalu saya berpikir sepertinya sarung, batik dan peci tidak kalah keren lah. Iya. Satu simbol kebudayaan, satu sisi juga salah satu ajaran agama dalam menutup aurat kan. Betul. Lalu minggu depannya saya ajak salah satu teman saya, Mas Fadli. Kemudian saya ambil foto dan tidak ada maksud sedikit pun sebetulnya untuk menjadi ghost viral gitu. Iya. Saya upload ternyata viral dan di repost ribuan akun di Instagram dan di Facebook dan naik di media cetak bahkan di televisi. Di situ ternyata saya menangkap ada menghadapi zaman yang tadi disampaikan Kang Lutfi dan Kang Zini tentang modernitas, tentang pertarungan nilai dan lain sebagainya. Bahwa ada ketidakpercayaan. Justru dengan adanya foto itu, akhirnya sampai sekarang sudah bukan hal yang aneh ketika teman-teman orang-orang yang pernah niru ya pakaian adatnya di luar negeri. Nah, kita saat itu menampilkan identitas santri begitu. Tapi tadi melanjut pertanyaan Kang Zidi, siapa yang harus berperan? Nah, kebetulan kan Mas Dede ini baru terpilih menjadi ketua umum pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Siap. Nah, apakah ini yang harus berperan? Apa organisasi-organisasi kemahasiswaan berperan dalam misalnya memajukan Islaman atau menyebarkan dakwah atau kemudian ya sedikit terlibat dalam dan mengawal tentu semua terlibat. Ya utamanya tentu sebagai aktor utama di Indonesia ya Ejawantah dan penerus para penyebar Islam ya khususnya di Tanah Jawa Wali Songo di pondok pesantren. Dan sebetulnya kalau kita tilik lagi sejarah pesantren, pesantren itu di setiap masa selalu membuat terobosan sesuai dengan zamannya. Sebagai contoh saja, madrasah aliyah negeri pertama di Indonesia itu ada 5. Salah satunya di Pondok Butet. Ini di antara yang pertama ya? Salah satu dari 5 man pertama di Indonesia. Itu salah satu bentuk daripada
tanggung jawab kiai pada saat itu untuk beradaptasi dengan model pendidikan pada zaman itu. Selain tentu dengan pengajian salaf, pengajian madrasatul Quran dan lain sebagainya yang sudah dilestarikan, tapi perlu juga satu model pendidikan yang bisa menjawab tantangan zaman pada saat itu. Nah, sedikit saya bantu promosi Kang Lutfi nih. Nah, gimana tuh? SMK Excellent. Oh iya. COE. Itu contoh bentuk bahwa pondok pesantren juga masih mampu menjawab tantangan zaman. Di saat metode dakwah, tadi kata Kang Zini, caranya, strateginya yang berubah. Kalau substansinya saya kira disampaikan ulama dari mulai zaman dahulu sampai sekarang masih sama. Caranya itu salah satu bentuk tanggung jawab pesantren ingin kemudian mendiasporakan santrinya untuk cara berdakwah. Apakah dalam bentuk multimedia, ataukah dia bisa merakit teknologi, mesin, dan lain sebagainya. Dan dengan cara itulah dia akan berdakwah. Memperkenalkan, oh ternyata santri juga bisa tampil dan bisa mengembangkan. Dan ini menepis anggapan bahwa santri itu atau orang yang terlibat dalam pengajian agama itu kuno, itu kan juga harus dihilangkan ya. Ya, jadi pertama jelas ya, pondok pesantren menjadi aktor utama dalam mengawal ini. Apapun generasinya. Karena kita juga jangan terjebak dalam narasi dakwah milenial, karena generasi tua juga masih butuh bimbingan dan lain sebagainya. Kan? Masih butuh dibimbing ya. Atau artinya segala sektor harus terjaga. Yang kedua tentu yang jelas berkepentingan juga adalah pemerintah. Karena indeks satu negara yang maju itu akan sangat berkaitan dengan stabilitas nasional. Nah, salah satu yang menjaga stabilitas nasional adalah stabilitas sosial dan keagamaan. Dan itu yang menjaga adalah kita dengan support dari pemerintah. Nah, maka dari itu sudah selayaknya pemerintah mensupport setiap gerakan dakwah strategi dari siapapun, termasuk utamanya pondok pesantren. Bukan berarti kita meminta-minta, tidak, karena dulu pondok pesantren ciri khasnya adalah mandiri. Nah, kemudian tambahan-tambahan saja seperti PMII, ya, organisasi serupa yang membantu dengan segmentasi-segmentasinya masing-masing. PMII di perguruan tinggi, ya dengan basis gerakan dan intelektualitas, tentu berdakwah dengan caranya. Teman-teman yang di jumlahnya banyak ya PMI itu ya? Banyak. Saat ini kita punya 250 cabang. Wow. Di seluruh Indonesia. Karena ada yang masih cabang definitif, ada cabang yang persiapan. Di Papua ada, Mas? Ada di Papua. Di Papua sekalipun ada ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari selatan ke utara itu juga ada semua. Nah, juga ada di kepemudaan Ansor, Fatayat. Nah, kebetulan Kang Zini ini kan juga salah satu wakil sekretaris di PCNU Kabupaten Cirebon. Tentu juga memahami bagaimana NU sebagai organisasi keislaman keindonesiaan juga sangat berperan dalam menyemai dakwah khususnya di kalangan milenial dan anak-anak muda. Belum juga semuanya, saya kira semua terlibat. Itu baru PMI itu ya? PMI. Nah, jadi saya kira semua terlibat dengan porsinya masing-masing. Ya. Artinya tidak hanya PMI itu hanya satu dari sekian banyak faktor kemajuan dan keterlibatan anak-anak muda ya. Betul. Ya, Kang Lutfi juga nih, karena di bidang pesantrenan dan kepala SMK Mekanika ada COE ya. Pusat keunggulan. Pusat keunggulan. Di antaranya Buntet itu yang mendapatkan ya. Dan kali ini Kang Lutfi yang sedang mengelola. Nah, Kang Lutfi kan ini anak-anak muda juga nih, Kang Lutfi. Biasanya anak muda itu nggak jauh-jauh dari aktivitas media sosial tadi seperti yang disampaikan. Terus jadi santri juga setengahnya mungkin rada dipaksa sama orang tua. Gitu. Betul nggak sih Kang Lutfi? Nah, menyadarkan bahwa mereka juga bagian penting dari misi dakwah Islam itu sendiri. Dua ucapan atau dua kata-kata mutiara yang terbaik dari seorang Umar dan Ali yang esensinya sama, cuma secara matan sedikit berbeda, cuman tujuannya sama. Ketika Umar itu mengatakan bahwa ajarilah anak kamu sesuai dengan zamannya, itu juga ada salah satu dari perkataan Ali juga. Tapi kalau Ali bahas begini, jangan paksakan masamu kepada anakmu, karena masa anakmu itu berbeda dengan masamu. Di sini kan ada perbedaan matan, tapi asisnya sama. Itu ya, itu jadi artinya apa? Artinya masa milenial ini sebenarnya sudah ada, sudah dibaca sama para sahabat dulu begitu. Ini jangan Kang Lutfi dulu diajar sama Mbak Nasir, sama sekarang Kang Lutfi ngajar anak, beda ya caranya? Beda caranya. Beda caranya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang pemuda zaman sekarang. Ada istilah no gadget no life.
Iya kan? No jajat, no life. Jajat itu apa? Gadget. Oh, gadget. Apa tidak ada internet katakan, kita ada handphone maka tidak akan hidup. Nah, ini kan sebenarnya salah kaprah kalau kita artikan secara luas. Artinya ini mempunyai skeptis yang negatif. Skeptis kita harus ya, cuman jangan terlalu, karena ketika ada orang yang terlalu memaksakan skeptisnya, maka itu juga akan beranggapan negatif, selalu negatif. Selalu curiga kan jelek juga. Nah, curiga perlu tapi jangan berlebihan. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya nggak masalah ketika anak muda sekarang pakai handphone, pakai media-media yang ada pada masa sekarang. Cuma yang kuncinya satu, jangan jauhkan akhlak dari semuanya, karena akhlak itu adalah sumber yang paling utama. Kita tahu semua bahwa ketika akhlak yang baik itu akan muncul dari Al-Quran dan sifatnya itu abadi selamanya, itu berbeda dengan etika dan moral. Kalau etika dan moral itu kan terbentuk dari sebuah adat dan kebiasaan dan kebudayaan yang bisa berubah kapan saja. Artinya apa? Silakan para siswa itu menggunakan teknologi secanggih apapun, tapi akhlak tetap harus ada. Karena akhlak yang baik tidak mungkin berubah sampai kapanpun. Makanya istilah Islam milenial yang Islam adalah orang yang menghargai akan adanya modernitas dan milenial, tapi tetap harus beriringan dengan keimanan dan akhlak yang baik. Jadi kita percaya, kita terima, kita siap menghadapi modern seperti ini, tapi tetap dibarengi dengan keimanan dan akhlak yang baik. Ketika itu dilakukan, maka semua permasalahan itu akan menjadi kecil semua. Yang jadi masalah begini, Mas Fabi, milenial itu kan kesannya kan jauh dari agama. Iya. Ya itu masalahnya, kesannya begitu. Makanya curiga terhadap milenial boleh, cuma jangan terlalu curiga juga. Karena tidak semua orang milenial juga jauh dari agama. Jangan memang yang dilihat sama kita secara mata mungkin terlihatnya seperti anak-anak biasa. Makanya kuncinya satu menurut saya. Kuncinya satu, apa itu ya? Akhlak yang baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ya? Satu udah. Sekali lagi, kalau etika, moral dan itu kan terbentuk dari adat. Artinya satu adat mengatakan bahwa etika ini baik, belum tentu di masyarakat yang lain itu baik juga. Makanya ini pesan bagi teman-teman semuanya bahwa kalian boleh melakukan, kalian boleh megang apapun, tapi tetap akhlak itu harus kalian pegang. Nomor satu itu aja sih tambahannya. Kang Zidi, tapi saya juga ada pernah yang sempat nanya. Jadi di usia sekarang itu belum saatnya lah anak muda. Seperti saya tanyakan, antara agama dan dunia anak muda itu sebenarnya dua segmen yang berbeda gitu. Jadi untuk mengenal agama itu nanti dulu lah gitu. Tidak sekarang gitu. Nah, akhirnya ketika mereka mau mengenal agama, dapatnya ke hijrah maksudnya. Jadi gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin kehidupan biasa, sekolah, kerja, tapi terasa jauh dari agama, pengen deket agama dapatnya hijrah. Jadi kayak orang-orang itu nanggung gitu loh. Maksudnya gimana sebetulnya? Agama itu ada di mana-mana. Jadi kalaupun dia sedang bekerja, ada kok agama di situ. Walaupun sedang berdagang, ada juga agama di situ. Artinya agama bukan berarti harus di tempat atau di ruangan khusus gitu, enggak. Harus di masjid biasanya. Kajian-kajian khusus itu biasanya di masjid. Di mana saja. Di mana saja harusnya. Aplikasinya justru harus menyebar kemana-mana kan gitu. Misalnya jadi pedagang, dia jujur, itu kan agama juga. Kemudian dia tidak pernah menipu dalam berdagangnya itu, menggunakan kata-kata yang baik, dia ramah terhadap pelanggan gitu kan. Itu juga bagian dari ajaran agama kan, bahwa agama itu bisa diterapkan dimanapun. Tetapi kalau Lutfi tadi bilang ini adalah era modern, kalau dalam dimensi politik ya, ini jurusannya politik. Ini juga senior sekarang eranya sudah jurusan politik. Dari mulai modern, postmodern, sekarang udah post-truth. Post-truth itu kan bahaya sekali nih, di mana kebenaran itu menjadi barang langka gitu kan. Sesuatu yang kita terima belum tentu benar. Sesuatu yang kita baca bisa jadi itu adalah sebuah propaganda atau hoax gitu kan. Sehingga anak muda ketika misalnya membaca artikel atau membaca postingan dari media sosial, kita nggak tahu siapa penulisnya, siapa yang menge-share-nya gitu kan, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah juga kan. Apalagi misalnya informasi itu berkaitan dengan informasi keagamaan. Itu juga penting. Dimana agama itu juga menjadi barang yang sangat seksi ya. Anak muda ini sasaran yang paling empuk ketika
berbicara masalah agama nih. Karena pengetahuannya kan masih minim, masih dangkal gitu kan. Dan masih agak-agak gengsi lah untuk mempelajari agama begitu kan. Padahal Rasulullah sendiri sudah bilang bahwa salah satu orang yang dilihat oleh Allah, diridhoi oleh Allah di hari kiamat nanti dan dinaungi juga gitu kan, itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah gitu, nasya'afil ibadah. Pemuda yang tidak jauh dari agamanya, pemuda yang terus mempertahankan agamanya meskipun dia ada di lingkungan yang sudah tidak mendukung lagi. Tapi gitu kan. Maksudnya ada beberapa orang menganggap bahwa orang yang sudah mendekatkan diri kepada agama lah orang-orang yang misalnya setiap hari pakai koko, setiap hari. Nah, kadang-kadang masyarakat juga terjebak dengan formalitas atau formalisme agama. Di mana agama itu adalah baju koko gitu kan. Anak muda kan beberapa kan tetap punya stylenya masing-masing gitu. Begitu. Kemudian mereka malu sih bawa tasbih kemana-mana gitu kan. Enggak, saya enggak, biasa aja saya. Bawa tasbih enggak? Enggak juga. Ketinggalan di rumah Mas Dedi kayaknya. Tapi ada sih tasbih digital tuh yang di sini kan. Itu udah mulai tahu. Tapi itu biasanya kalau dia lagi punya penyakit gitu kan. Atau lagi punya utang banyak. Lagi putus cinta, itu bawa tasbih di sini. Pengalaman. Bawa tasbih terus bacanya surat Yusuf gitu. Salah satu surat Yusuf. Itu biasanya seperti itu. Makanya saya juga pernah berkomentar dalam hati ya. Ketika saya mengunjungi saudara saya di rumah sakit, saya ternyata ya Allah, saya melihat Tuhan di mana ternyata di rumah sakit adanya gitu. Gimana gitu? Ya setiap orang mereka berdoa di masjid gitu kan, nangis-nangis minta kesembuhan di keluarganya gitu ya. Tapi setelah sembuh mereka lupa gitu. Jadi Tuhan ada di mana? Di rumah sakit ternyata gitu kan. Kalau lagi sakit aja dia ingat gitu. Lagi bahagia mereka boro-boro ingat sama. Boro-boro sama sekali gitu kan. Nah, baik lagi bahwa Islam jangan terjebak dengan formalitasnya. Islam adalah peci, Islam adalah gamis apalagi ya. Kita lintas budaya gitu. Padahal kita juga punya kayak sarung, kayak kain batik begitu kan. Tapi anak muda juga pakai sarung malu lagi. Maka itu fashion juga harus menyesuaikan dengan tren gitu ya. Dimana aurat tetap tertutup, tetapi dia bisa pede gitu menggunakannya. Tapi poinnya emang dapat sekali karena kita hampir banyak terjebak dalam formalitas agama ya. Jadi agama yang terlihat lebih formal seolah-olah juga termasuk bukan fisik saja ya, termasuk dengan istilah keagamaan, hijrah, syariah, gitu ya. Syariah, kemudian apa lagi? Tadi ruqyah masuk ya? Iya, ruqyah masuk, pokoknya ada A-nya aja itu. Padahal kan pengobatan alternatif gitu kan? Kalau dulu sih ke kiai minta doa, minta syariat. Sekarang kalau bahasanya bukan ruqyah, itu kayaknya nggak Islami gitu kan. Islami banget ya. Kemudian ada lagi misalnya hijab, kemudian akhi, ukhti gitu kan. Jadi bahasa pun ternyata banyak yang sudah terjebak dengan itu gitu. Padahal Islam bukan itu. Islam tuh spiritnya apa? Kemanusiaan, kesetaraan, misalnya begitu kan. Kemudian disiplin, kebebasan dan lain sebagainya. Kebebasan itu maksudnya tidak saling menjajah, tidak saling memperbudak gitu kan. Dan kemudian ada inovasi dan lain sebagainya. Nah, justru itu yang sedang harusnya dibawa ya. Harusnya dibawa. Nah, untuk itu anak muda sebetulnya yang dibutuhkan adalah dalam rangka adaptasi tadi ya. Yang pertama adalah berapa S dia? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 4 apa 5 ya? Yang satu itu nanti eksternal nih. Yang pertama adalah smart. Anak muda tuh harus smart, pintar. Yang kedua adalah spiritual. Selain smart, akalnya pintar, spiritualnya juga tetap terjaga gitu kan. Minimal perkara-perkara wajib dilaksanakan. Perkara wajib dilaksanakan, kemudian melaksanakan sesuatunya berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan ajaran Islam gitu kan. Kemudian spiritual juga kan berkaitan dengan mental, di mana mentalnya harus kuat nih ketika dia ingin melakukan sesuatu. Jangan gampang tergoda oleh misalnya iming-iming yang lain, atau jangan sampai dia down gara-gara masalahnya itu terus menghantam dia misalnya gitu ya, atau ada kendala lah dalam usahanya gitu. Smart, spiritual, skill. Skill ini juga penting. Anak muda kalau nggak punya skill, seperti yang Lutfi tadi bilang, kan harus diajarkan sesuai dengan usianya gitu kan. Ini agak promosi dikit ya kayaknya.
Nah, skill itu di balai latihan kerja. Gitu. Salah satu pemberian skill gitu kan. Ada skilling, upskilling, dan reskilling gitu kan. Ya, itulah pokoknya. Promosi dikit ya. Skill ini penting. Itu adanya di internal kan. Apa yang dimiliki oleh anak muda itu kan, smart, spiritual, dan skill. Dan satu secara eksternal adalah support. Support itu bisa datang dari mana saja. Baik itu support secara finansial, atau support secara moral gitu kan. Support juga kesempatan, itu juga support. Kita kasih kesempatan anak muda. Karena egonya orang tua atau ego dari orang yang lebih berumur ya, itu merasa dia punya pengalaman, dia punya kebenaran gitu kan. Yang kemudian akhirnya tidak membuat anak muda itu diberi kesempatan. Di mana orang tua selalu menjadi yang paling benar dibanding anak muda kan selalu gitu. Iya, padahal masanya zamannya juga udah berbeda gitu kan. Kemudian juga kepercayaan. Support itu termasuk juga kepercayaan kan, trust kan. Anak muda kasih kepercayaan, kasih peluang. Jangan semuanya disikat oleh orang yang lebih tua semua gitu kan. Padahal orang tua juga kadang-kadang kan nggak ngerti dengan perkembangan zaman gitu kan. Nah jadi sekali lagi ini yang dibutuhkan oleh anak muda. Nah nanti muncullah kreasi-kreasi, inovasi-inovasi. Dia akan memberikan apa semacam ada selain support juga ada solution. Bukan hanya memberi teguran, marah atau apapun itu. Solusinya apa? Nah, solusi itu penting. C tambah 1 communication ya. Komunikasi. Jadi berapa? 5S 1C gitu ya. Ya. Pokoknya kita dukung lah anak muda ini. Dengan SS yang tadi itu ya. Dengan SS yang tadi. Penting. Tapi terlihat dari sejauh ini Mas Dery sudah menjadi salah satu tokoh yang anak muda banget yang bisa level up lah ya, sudah ada di posisi tertentu, sudah menjadi influencer nih untuk anak muda bahwa terutama melalui PMI-nya. Apakah sudah melakukan hal yang sama Mas Dery? Sejauh mana sih anak muda di PMI ini sudah melakukan sesuatu untuk hati-hati juga dengan kata influencer tadi, Mas Fabi. Karena media sosial ini juga salah satu dampak buruknya adalah menghilangkan kepakaran. Bisa jadi Kang Zidni yang tidak punya akun media sosial itu jauh lebih pakar daripada influencer yang ada. Tapi karena followernya banyak, kemudian bisa mengambil isu tertentu, dia bisa mempengaruhi pikiran banyak orang. Nah ini yang kemudian salah satu kritik dari salah satu teman saya praktisi IT. Makanya perkembangan informasi, ini justru dari Kang Zidni sendiri nih, yang awalnya media informasi itu sebagai sumber informasi, sekarang menjadi sumber disinformasi. Saya masih ingat itu dari kata-kata dari Kang Zidni. Nah itu harus diimbangi dengan gerakan literasi digital. Dan media sosial menjadi media antisosial. Benar juga. Jadi media antisosial jadinya. Makanya saya pernah ikut seminar salah satu peneliti yang waktu itu meneliti di Buntet tentang wawasan digital santri. Kesimpulan dari semua keruwetan di dunia digital itu disimpulkan dengan satu emoticon. Apa itu emoticon? Yang emot yang begini loh, yang orang memperhatikan dengan. Jadi memang kita ketika melihat media sosial memang harus betul-betul memperhatikan. Ini informasinya betul apa tidak dan lain-lain. Mohon izin, kiai-kiai di pesantren yang memang secara kepakaran, misal tadi kita masih bicara itu, jauh lebih alim, ya, memang orientasi dakwahnya juga memang di situ. Berkompeten jelas tadi pertanyaannya. Tapi kalah dengan mohon izin, ya, orang yang mungkin punya semangat untuk berdakwah, tapi mungkin hanya bermodal ya semangat saja, tapi dia punya manajemen, dia punya tim IT, sehingga konten dia banyak akhirnya. Dan ini satu sisi jadi buah si malaka sebetulnya. Ketika modernitas bisa dipakai dengan baik akan menghasilkan hal yang baik, jika tidak juga akan berjalan juga dengan tidak baik. Nah ini yang juga harus hadir di situ. Mau tidak mau saya kira pondok pesantren harus memiliki arah dakwah ke sana nih. Saya kira ada contoh bukti konkret ya. Mas Fabi, Kang Lutfi Ghazili tidak hanya berbicara tetapi juga melakukan seperti membuat channel Al-Khiro TV, Lutfi Angel Channel, dan disupport juga oleh Inu Channel. Ini bukti bahwa kita di pesantren juga tidak diam tadi. Nah tentu ini juga harus dibarengi dengan wawasan digital. Karena
masih banyak loh orang-orang yang tidak seperti di emoticon tadi yang begini loh. Coba praktekin, Mas. Nah, gitu. Gitu ya kira-kira. Ini bener atau enggak gitu kan. Gini terus alisnya naik satu. Oh iya. Jadi selain itu emoticonnya harus dipakai itu aja lah, biar kalau itu bisa memperhatikan lebih serius ya. Nah ini juga yang sedang saya wacanakan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, bahwa jarang sekali di kalangan kita, khususnya di PMI, itu kita jadi opinion leader. Iya. Kita selalu merespon apa yang ada, bukan benar membuat sesuatu dan direspon orang. Betul. Ketika sedang hangat isu A, kita merespon begitu. Kemudian ada isu B, kita bicara isu B. Nah, maka saya sedang mendorong kader-kader PMI, ayo jadi opinion leader. Sampai harus menjadi seorang yang bisa membuat satu isu direspon oleh banyak orang. Saya kira ini akan jauh lebih menarik. Maka saya selalu berbicara di depan kader-kader PMI, di era digital seperti ini kita harus produktif. Kayaknya faktornya apa? Kenapa kita selalu menjadi yang merespon saya tidak pernah menjadi opinion leader? Belum tergugah saja saya kira. Karena sebetulnya kapasitas kader-kader PMI itu kan luar biasa. Iya. Saya selalu nyindir mereka nih. Saya bilang begini, panjenengan atau sampean atau ente-ente semua nih, saya bilang ke kader saya, diskusi di rayon 5 jam, di cabang komisar 5 jam. Saya kira dalam hal wawasan pengetahuan sampai sudah sangat luar biasa. Tetapi yang dipanggil presiden ke istana itu ya Ricis, yang mungkin kepakarannya di bidang tertentu ya. Tapi artinya ternyata anak muda yang dilihat itu seperti mereka. Padahal ada satu segmentasi anak muda secara ideologi kebangsaan jelas, secara ideologi keislaman jelas, yang secara kepakaran juga jelas. Tetapi karena tidak ada produktivitas itu, tidak ada media untuk orang melihat, bukunya nggak ada, videonya nggak ada, akhirnya kita tidak dilihat oleh orang lain. Jadi karya inovasi yang tidak pernah terlihat, itu yang justru harus dipertontonkan. Sedangkan orang-orang yang tadi dipanggil presiden itu kan, mereka bisa saja ya memang punya keahlian di bidang-bidang tertentu, tapi karena karya mereka banyak, ya di konten-konten mereka itu akhirnya orang melihat. Gitu. Padahal secara substantif kita jauh lebih memiliki kepakaran di banyak hal begitu. Nah ini yang sedang saya dorong karena kader-kader PMI ini kayak yang hadir-hadir ini. Ini ada beberapa kader yang hadir. Ada yang jurusannya teknologi pertanian, ada yang jurusannya peternakan. Murid-muridnya Kang Lutfi jurusan mekanika juga ya. Itu saya kira perlu disebar. Itu salah satu metode dakwah yang bisa memperkenalkan ternyata pesantren, santri-santri bisa seperti itu, kader-kader PMI juga bisa. Dan soal identitas tadi juga sebetulnya kita juga jangan pernah ragu soal identitas kita sebagai santri misalnya gitu. Betul. Tapi berapa orang juga menganggap bahwa santri masih kurang keren lah anak-anak ini gitu maksudnya. Ya kita buktikan bahwa santri itu dengan karya tadi itu. Dengan karya tadi dan banyak sekali sebetulnya. Dan saya selalu menceritakan ini ya. Bahwa Wali Songo pada zamannya juga mereka metode dakwahnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Contoh Sunan Kalijaga, beliau dakwah dengan metode wayang, gamelan dan kebudayaan Jawa lainnya. Karena memang saat itu luar biasa trennya itu tren kebudayaannya di situ. Sekarang trennya lagi di sini nih, lagi beliau dakwah melalui metode yang dibutuhkan sedang digemari, sedang tren saat itu. Atau semisal Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Beliau selain ahli agama juga dikenal sebagai ahli pengairan. Beliau memperkenalkan teknik pengairan untuk masyarakat pada saat itu. Teknik pengairan bahkan ya tidak pernah dibicarakan. Ya, artinya kebutuhan zamannya juga dipenuhi. Juga mungkin kalau yang di Cirebon sendiri ada Sunan Gunung Jati. Selain pendekatan yang tadi disampaikan juga punya pendekatan politik karena dia juga seorang raja di sini. Nah, itu contoh yang kemudian ternyata Wali Songo dari era zaman dulu sudah melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh zamannya. Nah, tentu kita saat ini anak-anak muda, generasi-generasi muda di segmentasi apapun, mau yang di pesantren, mau di PMI, Ibnu Ansor, Fatayat dan lain sebagainya, juga harus menangkap perkembangan zaman tadi. Kalau bahasa kasih opinion leader juga tadi ya. Opinion leader juga adaptasi. Opinion leader dan kreativitas dan inovasi juga sangat penting. Itu harus ditunjukkan. Kalau tadi ada S-nya banyak, kalau saya C-nya banyak nih. Apa tuh ya? Kreatif, kemudian communication tadi, kemudian collaboration, kemudian community, apa satunya C-nya lagi itu. Nah itu yang kemudian juga bisa dijadikan panduan bagi anak-anak muda bahwa kita harus kreatif, kita harus berkomunitas, lalu kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, juga bisa dengan kolaborasi dengan baik. Dan itu semuanya adalah nilai-nilai substansi Islam yang tadi disampaikan
Lutfi dan Kang Zidni. Justru itu poin yang harus sebetulnya substansinya adalah itu. Jangan terjebak pada seperti yang Kang Zidni bilang formalitas agama tadi. Jadi yang saya ingin sampaikan dari yang saya sampaikan itu adalah ternyata potensi di kita itu sangat banyak sekali Mas Wabi. Yang kemudian belum sadar bahwa ini adalah hal yang mahal, yang tapi kemudian belum digali dan belum dikenalkan oleh orang-orang di luar sana. Bahwa pesantren santri itu punya kemampuan yang tidak kalah saing dengan orang-orang di luar sana tidak pesantren ya. Betul. Contoh Mas Wabi ya, abah saya kan kepala sekolah dulu. Kepala sekolah mana ya? Di mana-mana ya? Di mana juga. Kepala sekolah saya ketika saya masuk MAN itu beliau apa? Contoh Madrasah Aliyah sama SMA. SMA belajar matematika. MA juga belajar matematika. Betul. Di sini belajar bahasa Indonesia. MA juga belajar bahasa Indonesia. Tapi ketika Aliyah belajar tauhid, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir. Di SMA nggak belajar itu, hanya pendidikan agama. Jadi seharusnya kita dari sisi itu harusnya lebih komprehensif ya. Harusnya kita harus bisa lebih unggul daripada orang luar sana. Ya, artinya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kader PMI dan santri seluruh Indonesia, kita tidak perlu merasa menjadi mediocre gitu. Karena sejatinya kalau tim sepak bola kita papan atas ini. Iya. Sepertinya lagi dari papan atas ya, timnya Mas Dede, enggak ya? Ini ada rivalitas nggak? Rasanya dari Juventus ya? Saya Madrid. Minggu terakhir nih, kita minggu terakhir nih besok nih. Antara penentuan apa masuk champion apa enggak gitu. Iya. Anak muda juga ngobrolin bola loh ya. Yang ngerti bola juga, santri juga ngerti bola. Saya bela Atalanta aja. Atalanta. Ya, saya Crystal Palace lah. Aduh, menarik ya. Ini kayak saya pengen nyapa beberapa teman-teman juga yang sudah hadir. Oh iya, teman-teman nanti setelah diskusi kita selesai, nanti saya akan bacakan pertanyaan ya. Karena kalau belum nyampein pertanyaan, khawatirnya segmen sudah habis, nggak kebaca pertanyaannya. Kasihan juga sudah tanya-tanya. Ini sedikit satu pertanyaan lagi, satu keliling lagi deh, baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan juga sudah mulai banyak. Jawab pertanyaan dulu ya, sambil ya, jawab pertanyaan saja deh. Takutnya nggak kebaca semua ini. Saya pengen nyapa juga teman-teman dari Al Khiyaro TV. Nanti saya akan pindah ke NU Channel dan Lutfi NZ ya. Sebentar, saya akan sapa juga dari Al Khiyaro TV sebentar. Ini ada Mbak Iva Ulia. Cimahi hadir. Oh, Iva ini ya. Maaf, mboten kepil. Oh, ini udah di clearin ya? Sudah, Iva sudah. Salam taklim buat pemateri semua. Kang Lutfi, Kang Zidni, dan Mas Dede, pangapunten kula katanya gitu. Sami. Ini dari Eni Novikawati, sama juga nih ya. Sepertinya tadi di awal memang ada kendala sedikit. Ini ada dari Akmal Akana Putra, hadir Bekasi. Ini ada Ruslan Alan juga, Alan Jakarta Barat, hadir. Salam takzim kepada semua yang khususnya pimpinan Asrama Al Khiyaro. Ada Yudhistira Jakarta hadir. Ini juga ada dari Iqbal Baihaqi, Cirebon Barat hadir. Ini semua hadir nih, alhamdulillah nih ya. Bekasi juga hadir. Ada Bule Cirebon hadir, Aisyah Cirebon hadir. Ada nih Salpo hadir, Kang Salpo. Ada yang kenal sama Salpo, Kang hadir. Salpo, siapa tuh? Nggak ada ya, Kang. Ini ada juga dari Hafid Misbakul Haq, Assalamualaikum Jakarta hadir Kiai. Nah langsung saja ke pertanyaan, ini banyak sekali yang sudah hadir. Ada dari Ciamis juga, Rifa Hasna hadir. Ada Didi Wong, New MJT Cirebon, Sigong hadir. Nih seperti saya kenal nih ya, Mas Didi Wong ya. Nah, saya mulai dari pertanyaan dari Ahmad Farhan Siddiq. Nah, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, bagaimana jika Rasulullah SAW diturunkan saat ini ketika menghadapi milenial yang penuh dengan pergumulan, saintek dan paradoks, dan saling menyalahkan satu sama lain? Saya dulu ya. Iya mangga Kang Lutfi. Mungkin sayangnya lahirnya dulu nggak sekarang ya. Jadi mungkin sekarang sudah. Ini kan berandai-andai ya. Ini berandai-andai ya. Saya pikir kalau pertanyaan berandai-andai itu juga sudah tunduk. Jawabannya andai-andai lagi. Jawabnya andai-andai lagi. Gini, Nabi Muhammad itu dalam satu hadisnya kan menerka suasana akhir zaman tuh ada banyak sekali. Di antaranya adalah saya ti'alan nasi zamanun, akan datang suatu hari ketika umat saya itu akan mendapatkan uang tanpa mereka memperhatikan uang itu dari mana. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa akhlak turun. Ketika Kang Zidni banyak apa tadi? C ya. S. Mas Dede
C, saya banyak A. Apa? Nggak salah aja, nggak kalah aja. Nggak baru nyusun ya? Yang pertama adalah akhlak. Yang kedua adalah akselerasi. Siap. Yang ketiga adalah aliansi. Ya, artinya apa? Kita juga harus punya inovasi, akselerasi ya. Dan apa namanya? Kita juga punya aliansi, punya mitra. Artinya kehidupan tanpa 3A ini maka tidak akan mungkin berkembang. Nggak kalah dong, banyak C, banyak S. Tambahin ada agama, adab, aduhai. Karena begini. Jadi usul saya yang pertama sebelum menjawab ini ya, bahwa mari kita jadikan milenial ini tahun ini sebagai tahun yang back to spiritual and back to moral. Gitu kan. Jadi salah satu milenial ini ya. Ya, bahwa kita jadikan milenial ini sebagai ajang di mana kita harus berserah diri kepada Tuhan. Sekali lagi, tanpa akhlak semuanya tidak akan terjadi, Mas Fahmi. Saya yakin itu. Nah, itu kesalahan dari yang sekarang itu meninggalkan akhlak, sehingga mereka itu dapat ilmu dari internet, itu kan ya. Berbeda dengan dulu, langsung dari guru. Ketika salah langsung disalahkan. Makanya fenomena seperti hijrah itu saya yakin itu kan dari internet, nggak dari guru. Artinya mereka itu dinamika seperti hijrah itu lagi kenceng, akhirnya ikut-ikutan banyak. Saya yakin banyak orang yang sekedar ikut-ikutan. Artinya tanpa pencerahan dari guru. Oleh karena itu dinamika yang semacam ini harus kita imbangi dengan akhlak yang baik. Makanya akhlak, akselerasi, aliansi, agama, dan terakhir adalah biasa sekali ya, langsung jadi ya. Ya, langsung jadi. Yang terakhir adalah aduhai. Ya. Dan tadi pertanyaan tadi ketika andai saja Rasulullah itu lahir pada zaman sekarang, saya juga bisa berandai-andai lagi. Insya Allah Rasulullah akan memahami sesuatu yang sekarang. Karena Rasulullah itu diturunkan kepada situasi, tergantung situasi yang ada di dunia sekarang. Artinya dulu Rasulullah diturunkan, kemudian menjalani dakwah, menjalani misinya itu juga menyesuaikan dengan pasti menyesuaikan era saat itu, pakaiannya juga anak muda saat itu. Saya akan kasih apa namanya salah satu bukti bahwa ulama dulu itu sudah pernah melakukan inovasi dalam dakwahnya. Itu siapa yang pertama kali? Imam Ghazali, Mas Fahmi. Yang melakukan inovasi dalam metode dakwah. Imam Ghazali itu ketika ngaji sama murid-muridnya itu seperti hal-halnya kayak sekarang. Makanya ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa ulama yang pertama kali yang termasuk ulama milenial adalah Imam Ghazali, karena cara dakwah itu persis sama dengan yang sekarang. Luar biasa ya. Padahal Imam Ghazali itu lahir 5 abad Hijriah loh. Artinya jauh sekali dengan kita. Tapi Imam Ghazali, apa bentuk inovasinya? Nah, itu yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Oh gitu, nah, disimpan dulu nih berarti. Ya mahal lah, harus ada bayarannya masalahnya. Jadi insya Allah lah Nabi Muhammad juga akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Itu aja. Kang Sidi ada yang pengen ditambahkan soal bagaimana jika Nabi Muhammad hadir atau memang diutus di zaman-zaman sekarang nih, kira-kira apa yang terjadi? Kalau Nabi Muhammad diutus di zaman sekarang, yang pertama kali ditegur adalah Ahmad Farhan Siddiq ini. Pertama kali ditegur itu, kayaknya wahyu yang turun mengenai dia nanti. Ya. Kan berandai-andai. Boleh dong. Karena pertanyaannya juga berandai ya. Iya. Jadi ayatnya keras langsung dari Allah gitu kan. Ya. Rasulullah, kalau saya nggak nyangka jawabannya begini. Kalau Rasulullah hadir zaman sekarang, ya Rasulullah akan memanfaatkan semuanya ini untuk mengkoordinir, kemudian mempersatukan masyarakat yang terpecah belah ini, memberikan bimbingan-bimbingan dan tentunya juga memberikan jawaban-jawaban, solusi-solusi terhadap permasalahan umat gitu kan. Tidak mungkin kalau misalnya Rasulullah hadir kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi ada kan? satu sebenarnya Kang Sidi. Kalau Rasulullah ada di zaman sekarang, versi Islam yang seperti apa yang akan Rasulullah benarkan? Kayaknya gitu ya. Islam nggak ada versi-versi betulnya kan. Ya, Islam ya Islam kan begitu. Iya sih, ya. Tapi ya, semuanya akan dirangkul oleh Rasulullah. Tidak akan membeda-bedakan. Tidak akan membeda-bedakan, tidak akan mengkotak-kotakan. Tidak membenarkan ini dan menyalahkan yang sana. Gitu. Karena Rasulullah bukan Syiah, Rasulullah bukan Mu'tazilah karena belum ada kan waktu itu. Ya, tapi ya betul sih. Ya, jadi ya Rasulullah ya nggak usah berandai-andai lah. Iya, karena terlalu sulit jawabnya ya kalau berandai-andai. Yang jelas gini, Rasulullah bersabda, al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Rasulullah penggantinya siapa? Ya ulama itu kan yang menggantikan Rasulullah gitu. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama pada umatku itu seperti nabi-nabi pada Bani Israil. Artinya apa?
Ketika aku meninggal, ya itu yang meneruskan para ulama. Kamu gandun sana sama para ulama, kan begitu. Persoalannya, ini definisi ulamanya saja sudah semakin sempit sekarang kan. Berbeda ya. Saat itu ketika Rasulullah mengatakan tulubul ilma walau bisin, tolabul ilmi fardhah dan lain sebagainya, itu pertanyaan saya adalah ilmu apa yang sudah lahir pada zaman itu? Fikih belum ada. Kemudian apa lagi? Usul fikih belum ada. Nahwu belum, gitu kan? Tajwid belum, tafsir belum. Yang ada apa? Yang ada adalah arsitektur. Yang ada adalah hukum, ekonomi, militer, perbintangan, astronomi, gitu kan? Filsafat. Kemudian apa lagi? Filsafat ikut aja karena kesehatan. Itu kan yang ada kan itu bahasa. Betul. Nggak ada tuh yang fikih-fikih, yang tafsir itu nggak ada. Artinya bahwa saat itu Rasulullah sudah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu itu gitu. Itulah yang disebut ulama. Ulama itu bukan hanya mengerti ilmu fikih saja atau ilmu tauhid saja. Tapi saya juga sebenarnya pengen sedikit bertanya. Saat ini kan orang tuh kalau agama itu bicara soal boleh dan tidak boleh, haram dan halal. Padahal fikih maksudnya. Iya. Fikih itu halal haram. Soal hukum gitu loh. Iya, kalau bicara fikihnya itu halal haram. Padahal Islam itu bicara banyak hal. Ya? Luas. Nah, lebih parahnya lagi ketika kemudian ada istilah pelajaran umum, pelajaran agama gitu kan. Akhirnya orang yang belajar agama dengan orang belajar umum punya tingkat yang berbeda gitu kan. Iya. Sehingga orang klasifikasi gitu ya. Iya, orang belajar misalnya biologi saat ini. Apakah disebut ulama atau tidak? Saya yakin tidak oleh masyarakat gitu kan. Atau saya juga pernah mempertanyakan kalau misalnya Mas Fabi disuruh zakat ya. Kemudian ada guru fikih dengan ada guru olahraga, mana yang akan diberi zakat? Guru fikih kan pastinya. Padahal olahraga juga sudah ada saat itu. Gitu kan, berkuda, itu kan sudah ada. Memanah, itu kan diperintahkan oleh Rasulullah juga untuk mempunyai skill-skill seperti itu. Nah, lebih parah lagi, kemudian agamanya dipersempit lagi menjadi fikih. Gitu kan. Sehingga yang disebut ulama adalah orang yang ahli fikih. Padahal agama luas sekali gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Makanya saya pernah mempertanyakan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya tanya, astrolognya ada nggak? Nggak ada. Ekonomnya nggak ada. Psikolognya nggak ada. Dokter Islamnya nggak ada. Kemudian ahli astronomi arsitekturnya nggak ada. Nggak ada semua. Itu namanya bukan Majelis Ulama, tapi Majelis Fuqaha. Gitu. Majelis Fuqaha Indonesia, bukan Majelis Ulama namanya gitu. Karena ilmu yang didorong Nabi untuk dipelajari adalah semuanya. Artinya mungkin ini bisa menjadi salah satu inovasi ke depan bahwa harusnya lebih komprehensif. Ya, santri itu harus bisa ada di semua sisi gitu, semua sektor. Tadi kata Mas Dede kan ada yang jurusan ini, jurusan itu gitu kan, ada teknik, ada kemudian mungkin juga pertanian, ada perdagangan. Itu bisa loh santri masuk situ. Dan kalian tuh calon ulama pertanian gitu. Nah, maksudnya gini, orang tuh akhirnya dihadapkan sama pilihan, mau jadi ulama atau pengen mau jadi dokter misalnya gitu. Itu kan akhirnya menjadi pilihan. Padahal menjadi dokter itu ketika dia akhlaknya bagus, 3A tadi ya. 4 dengan aduhai tadi. 4 akhlak, itu ulama, aliansi, aklerasi dan aduhai. Aduhainya terakhir ya. Terakhir ya. Kan nggak kalah gitu. Tadi pakai singkat-singkatan terus saya mikir, oh ya saya ketemunya. SCA dapatnya. Tapi kalau semua dengan aduhai kalau semua. Nah, makanya itu ketika zaman sekarang kita harus berpegang pada ulama. Tidak perlu berandai-andai Rasulullah datang. Tapi wakilnya ada loh, yaitu para ulama. Persoalannya nanti gini. Para ulama, para guru, termasuk juga orang tua, itu punya peran yang sangat sentral ya. Kalau tadi Mas Dede bilang pesantren gitu ya, bertanggung jawab atau terlibat dalam soal umat ini, keluarga juga jangan lupa. Orang tua juga harus memberikan bimbingan sejak dini terhadap anak-anaknya, gitu kan. Yang tadi dibilang Mas Fabi, katanya belajar agama itu nantilah ketika sudah tua gitu kan. Enggak. Kayak di rumah sakit itu, orang mau mati, udah mau sakit, baru deketin Tuhan. Baru beragama ya. Surat-surat gitu. Gitu. Padahal pelajaran agama itu harus disampaikan sejak dini. Dikenalkan. Mulai dari pelajaran tauhidnya, kemudian pelajaran fikihnya, yang dasar-dasar semua. Harus diberi dorongan itu. Kemudian misalnya diajak untuk bersedekah gitu kan. Diajak untuk memberi maaf kepada temannya.
diajarkan sejak dini. Ya 4A tadi sih sebetulnya. Kembali ke 4A. Jadi C dengan S kalah udah 4A. Gara-gara ada aduhai tadi. Gara-gara ada aduhai. Nah gitu. Mas Dede ada yang mau ditambahkan soal ini? Seandainya berandai-andai lagi nih. Apakah akan dijawab dengan andai-andai lagi atau tidak? Oke, sebentar. Yang jelas yang akan datang itu kan Nabi Isa. Itu bukan berandai-andai kan? Tidak. Itu prediksi, bukan prediksi, tapi kenyataan kan belum terjadi ya. Ya, itu sebagai tanda akhir zaman. Mas Dede ada yang ditambahkan. Seandainya Rasulullah hadir di sini, apa beliau juga kan sekeren kita gitu, sekeren beliau. Berandai-andai kan tadi berandai ya. Berandai-andainya tentu kita akan sedih karena keistimewaan kita sebagai umat akhir zaman hilang. Harusnya ya itu pertama harus catat ya. Dulu kan ada hadis yang mengatakan bahwa ada kelompok golongan yang mereka beriman kepadaku tapi tidak melihat aku begitu kan. Mereka adalah ya umat-umat. Ya. Kita saya kira punya keutamaan banyak lah walaupun tidak sempat melihat Kanjeng Nabi. Mungkin kalau tadi ya guyon-guyon masalah ulama juga, kalau Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu ulama. Kalau yang sekarang mungkin pada mau jadi ubaru semua. Oh, ulama, karena ulama ya. Jadi jadinya ubaru semua. Ubaru semua, betul. Tapi saya mewakili Ahmad Farhan Siddiq ya, itulah pertanyaan milenial. Ya, itu benar-benar. Pertanyaan milenial modelnya begitu. Betul. Terus ada bahasa saintek yang paradoks, keren. Belum lagi ada pseudosain gitu kan, ada sain semu. Mereka itu lebih senang menggunakan kalimat-kalimat seperti itu gitu loh. Padahal dia nggak ngerti, no. Padahal sebenarnya dia nggak ngerti sebenarnya. Kayak tadi kan ini aliansi dan akselerasi itu kan anak milenial sekali ya. Tapi paham lah kita semua. Paham. Ya. Terutama yang aduhai tadi saya paham sekali tuh. Ini dari Mbak ada Waifa Aulia, ada Smart Spiritual Skill Support Solution, satu lagi S-nya itu Smile. Smile. Smile semua ya. Nah, dari Waifa nih keren kan sini lugas Kang Lutfi selalu mengembalikan kemuliaan agama. Ini ada Saskia hadir, ada dari Kang Waifa Aulia, Kang Dede paparan keren menyemangati ayo santri nyantri itu keren. Wah, mulai ada semangat baru ya. Ini ada dua lagi pertanyaan dari, saya pindah dulu sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Edu Channel sebentar. Saya sapa dulu teman-teman di Edu Channel. Assalamualaikum. Ada Masya Allah dari Elnat Sesio. Ada Ami Hamdan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada Adib Banser derek mirengakan. Ini ada Abdu Rahman, Nabi marah serta mendoakan buruk bagi yang mendolimi keturunan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini gimana maksudnya Mas Abdu Rahman ini ya? Mungkin sedang menyampaikan sesuatu, tapi saya... Ya itulah milenial. Nah, itulah milenial. Karena milenial ya. Ada dari Abdul Khofir, Malaysia hadir. Wah, dari Malaysia. Assalamualaikum ya. Ada Asyik Mujtaba hadir, Asyik Mujtaba MCSD, Hedi Setiawan, Abu Yazid Al-Bustomi, Abu Yazid Sampang Madura hadir, Risma Zulfia Sukabumi hadir. Nah ini juga dari, coba kita coba sapa-sapa juga teman-teman dari Lutfi NZ Channel. Ini mohon maaf nggak ada mangnya nih, soalnya tulisannya Lutfi NZ aja. Awas lah. Mang Lutfi NZ, nah, Mang Lutfi NZ Channel. Ini dari Umar Benu hadir, ya, ada Imam Bukhari hadir, dari Sigit Putra. Kang Ustadz Lutfi jadi senior milenial aja deh, sesuai semangatnya. Waduh ya. Ini langsung ke pertanyaannya dari ada Ahmad Farhan Siddiq. Assalamualaikum Kang, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Yang tadi itu. Oh iya, ini nanya di sini juga dia nih kayaknya. Sudah terjawab lah tadi Ahmad Farhan Siddiq. Berarti berandai-andainya nemen itu. Iya, ya maklumi milenial. Kayaknya itu Lutfi FC garis keras itu kayaknya. Nah ini dari Ahmad Sayuti, ada juga Ahmad Sayuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya mungkin ya. Saya mau tanya ke Mas Dede, beliau kan ketua PMII yang mempunyai misi membawa pemikiran yang berahlus-sunnah wal jamaah. Nah, apakah selama ini PMII sudah dimasuki paham-paham lain? Wah, ini langsung set gitu ya. Monggo Mas Dede langsung dijawab. Iya, sejatinya PMI ini kan didirikan untuk merawat tradisi pemikiran gerakan NU di kalangan anak-anak mahasiswa. Ya, tapi memang pada prosesnya kita mempelajari banyak hal dan pemikiran begitu. Jadi di rayon dan lain sebagainya. Makanya dulu salah satu ketua umum kami, ya, sahabat Muhaimin Iskandar pernah mencetuskan istilah the
the free market of ideas. Jadi pasar bebas ide. Dulu saya juga sering diskusi sama Kang Zini, karena cabang Ciputat itu kan contoh terkenal dengan diskusi dan pemikirannya. Di sana dibahas banyak hal. Banyak madhab ya di sana. Banyak madhab. Jadi sebetulnya kalau artikan bahwa PMI terinfiltrasi paham lain, mungkin saat itu kader-kader PMI sedang belajar. Mempelajari bukan termasuk infiltrasi ya. Kita bicara kita anti Wahabi semisal. Bagaimana mungkin kita anti Wahabi tanpa mengetahui Wahabi itu apa? Betul. Dan juga Syiah, Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang biasa didiskusikan di kader-kader PMI. Jadi artinya jangan sampai kita lagi belajar dianggap sebagai orang yang sudah termasuk paham-paham yang berbeda dari Rasulullah Jamaah gitu ya. Betul. Belajar apa saja boleh lah. Ya, tapi memang yang PR salah satu PR besar kami di PMI, khususnya di kepengurusan PBPMI yang sekarang, bahwa kita membumikan Aswaja di kampus umum. Kalau di UIN, di IAIN, STAIN atau kampus berbasis pesantren, saya kira keaswajaannya sudah tidak perlu dipertanyakan. Sudah mulai matang lah ya, sudah matang. Ya, tinggal dirawat dan dilestarikan begitu. Sudah mapan secara suprastruktur. Tapi di kampus-kampus seperti di UI, di ITB, di IPB, atau di kampus tapi justru beberapa paham itu masuk ke kampus-kampus umum, Mas. Nah, makanya disitulah PR-nya di situ memang ya. Bagaimana kemudian membahasakan agama sesuai dengan cara mereka hidup. Padahal pengalaman saya, teman-teman di kampus-kampus umum itu ketika mereka ikut PMI, harapan mereka nggak banyak kok, nggak besar, hanya pengen belajar ngaji gitu, Mas Wabi. Belajar wudu yang baik, puasa yang baik. Sedangkan ketika masuk rayon, teman-teman sudah bicaranya pemikiran dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu ada strategi yang berbeda ketika di kampus-kampus umum seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi itu terima kasih pertanyaannya. Itu saya kira bentuk kepedulian teman-teman dalam menjaga kemurnian Aswaja di PMI. Iya, betul. Ini juga dari ada Ali aja mereka hadir. Boleh ditambahkan sedikit ya? Boleh, siap. Nyambung dengan pendapat apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kenapa sih kok di kampus-kampus umum nggak ada? Ya karena banyak yang beranggapan bahwa santri itu harusnya di UIN. Enggak. Santri nggak harus di UIN. Gitu ya. Santri nggak harus di IAIN, STAIN atau apapun yang kampus Islam. Enggak. Santri itu harus ada di UI, harus ada di Oxford, harus ada di Cambridge. Dulu Mas Dede di McGill. Ini Jerman ya? Di Jerman bisa kan? Santri nggak harus ada di UIN. Jadi PMI numpuk di UIN nantinya gitu kan? Di SMA 4, SMA 2. Nah, kan SMA kan ini jebolan SMA 2 nih. Iya. Dalam hatinya sebut saya. UGJ, Unswagati ini mahasiswa S2 Unswagati sekarang. Kemudian ada IPB, ada ITB kalau di Indonesia ya. Santri harus ada di situ semua. Sebagai pakar teknologi, sebagai pakar pertanian gitu kan. Nah, jadi karena pikirannya adalah bahwa santri itu harus jadi ustadz, harus jadi kiai, UIN lagi gitu kan. Mentok itu udah UIN. Kemudian nanti kalau luar negeri Al-Azhar lagi. Padahal banyak loh universitas. Artinya berislam itu nggak harus di UIN gitu ya. Khususnya tadi simbol dan substantif tadi yang disampaikan itu penting banget itu. Kalau mungkin ada yang tambah. Ada dikit ya. Kalau saya gini. Ini dua-duanya ini mantan ketua IKPB, jadi mungkin ada salah satu kan. Ya intinya kita sama-sama orang organisasi semua nih. Kalau ini Malang, ini Ciputat 2. Satu lagi 3. Ini Ciputat semua 3 nih. Pas kita koalisi nih. Ya ini saya waktu kuliah di UIN Ciputat tuh tahun 2001. Madhab Ciputat ya? Madhab Ciputat juga saya. Kebetulan satu kamar dengan adik saya. Jadi adik saya waktu itu masih S1, saya S2. Cuman alhamdulillah nggak pernah berantem. Nah ini guru komputer saya dulu. Karena ada cuman galaknya luar biasa. Oh guru komputer ya? Guru komputer. Iya, waktu itu udah paham komputer. Soalnya apa? Soalnya waktu saya kuliah S1 Cirebon itu komputer masih sesuatu yang asing gitu. Oh, masih mewah. Dan dosennya pun masih mempersilahkan, silakan mahasiswanya mau ketik juga masih. Mesin ketik masih pakai? Masih dipakai itu. Saya kan 94 95 ya. Oh, justru yang milenial tadi. Oh, aduh ya. Saya perlu jujur ini. Dan menunjukkan sepuhnya Kang Lutfi ini skripsinya tulisan tangan. Oh, tulisan tangan. Masih tulisan tangan. Ini makanya kolonial kan, bukan milenial. Masih tulisan tangan. Kayaknya saya nggak mau kerjain. Ya. Jadi hidupnya zaman batu gitu. Tahun 99 ini. 99 ya. Baru tahu saya pakai. Masih tulisan tangan.
Gini, kalau era milenial itu kan identik dengan pemuda ya. Pemuda dah. Saya akan mengambil pendapat dari seorang ulama besar yang bernama Mustafa Al-Khulayin. Kalau nggak salah pengarang kitab apa itu? Jami'ud Durus. Jami'ud Durus. Di sana mengatakan bahwa tiangnya negara itu adalah pemuda, dan negara itu akan hancur tergantung niat sungguh-sungguh dari pemuda tadi. Artinya ketika pemuda itu misalnya untuk niat belajar itu tidak ada semangat, maka negara ini akan hancur. Belajar apa saja? Belajar apa saja. Yang saya tekankan di sini, saya itu milenial juga loh Mas Fabi, walaupun saya kuliah juga udah jauh ya. Artinya kita bebas, kita belajar apa saja bebas. Asal satu kan, tidak keluar dari koridor agama yang baik itu. Jadi saya nggak bisa memisahkan zaman sekarang dengan agama kalau saya, terutama akhlak tadi saya bilang. Karena saya pikir akhlak itu semakin memudar kalau zaman sekarang. Nah, Mustafa Al-Khulayin itu dalam satu pendapatnya lagi mengatakan bahwa pemuda itu tergantung akhlaknya. Negara itu dilihat dari pemuda, dan pemuda itu tergantung dari akhlak pemuda tadi. Ketika akhlak pemuda tadi itu baik, maka negara itu pasti akan baik. Dan ketika akhlak pemuda itu buruk, maka negara itu pasti akan buruk dan pasti akan runtuh. Ini seorang ulama besar. Jami'ud Durus padahal ilmu ada harusnya. Makanya kita harus aduhai di sini ya. Harusnya saya butuh penjelasan kalau yang akhlak oke lah saya paham dikit. Yang aduhai tolong dijelaskan. Ya aliansi oke lah. Aliansi oke paham. Ya artinya kita hidup harus santai tapi pasti ngopi. Ini aduhai kita ini lagi. Ini aduhai nih ya. Ngopi ya kemana-mana. Dinikmati saja lah. Dinikmati itu ya. Gitu. Jangan terlalu banyak mengeluh gitu kan. Bersyukur gitu. Bersyukur. Jadi ayolah kita sebagai pemuda bebas belajar siapa saja, karena di pondok pesantren itu sendiri kan tidak ada jurusan seorang kiai kan di dalam. Artinya saya SMK sendiri nih. SMK saya malah sendiri. Jadi kepala sekolah SMK ya, gitu ya. Itu punya apa namanya, kalau bahasa ininya punya tujuan ya, atau apa tuh? Jadi visi-visi apa itu? Visi-misi. Ya, bahwa akan menciptakan seorang yang alumni yang santri dan santri yang alumni, akan menciptakan seorang teknisi yang santri dan santri yang teknisi. Itu menunjukkan bahwa pondok pesantren itu bukan hanya mengajarkan satu ilmu saja, tapi seluruhnya apa saja tergantung dari kemampuan dia, tapi tetap harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Harus garis bawahi mau jadi apapun akhlak harus. Iya, makanya saya sepakat sekali dengan pendapat Mustafa Al-Khulayin. Negara dilihat dari pemuda dan pemuda dilihat dari akhlaknya. Akhlak baik, maka negara itu akan baik. Jelas ini harus ada indeks akhlak di Indonesia. Ya, udah saya sih nggak jauh-jauh, akhlak aja udah. Nanti ada peneliti akhlak di Indonesia nih, nanti aja indeksnya jadi terlihat grafiknya. Untuk selanjutnya saya sepakatlah dengan pendapat Mas Dede. Ya. Berapa tahun Mas? Dengan pendapat saya sepakat nggak? Rada. Kenapa? Kan sepakat dengan Mas Dede, dengan saya gimana? Karena aduhai Mas Dede. Tapi saya sepakat tadi Kang Zidane juga jawabannya apa namanya, aduhai juga. Kalau PMI itu berapa tahun Mas? 3 tahun kan? 3 tahun berarti sampai tahun berapa? Sampai 2024. Kayaknya banyak teman yang kayak masih ini ya, masih nggak tahu kan masa periode dari PMI ya. Iya. Karena kalau periode itu rata-rata genap, nggak 2, 4 rata-rata nih ya. Berarti 3 ya Mas ya. Kalau komisariat 1 tahun, kalau cabang 1 tahun, kalau di tingkat korca provinsi 2 tahun. Oh iya. Beda-beda ya. Kalau rencana nikah maksudnya? Karena milenial juga harus nikah ya. Harus nikah. Nanti diundang nih teman-teman cabang yang berapa tadi jumlahnya Mas ini? 250. Itu 50. Cabangnya saya belum isinya tuh. Sahabatinya banyak kan? Sahabatnya banyak. Ya nanti Mas Dede suruh milih aja. Gitu. Aduhai. 4A. Aduh, ini kita lanjutin lagi nih dari ada Syahrul Fuadika. Assalamualaikum kiai-kiaiku. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika generasi tua tidak yakin dengan generasi milenial sekarang, lalu cara meyakinkan generasi tua yang kekeh dengan pemikirannya yang pola tersebut bagaimana, Kang? Jadi versi kebenaran versi yang tua seperti ini, versi muda mengakui bahwa versi benarnya yang ini, kemudian yang tua kan punya otoritas sih. Lawan. Wah, ini menarik ya perlawanan ya. Kan tinggal caranya aja. Oh, caranya aja gimana? Tapi lawan. Lawan kan ada golok ya. Ada golok kan. Ya, ada lawan apa lagi?
Mas Dede mungkin lanjutin, Mas Dede. Lawan. Tinggal caranya aja, lewat pemikiran, lewat gerakan, lewat aksi nyata, bukti. Itu saja. Kreativitas tadi juga harus disampaikan gitu. Kan sini. Iya, tidak kemudian jadi durhaka sama orang tua juga maksud lawan itu kan. Tetapi maksudnya adalah buktikan. Gitu kan, bahwa apa yang menjadi pendapat si anak milenial itu adalah pendapat yang rasional gitu kan, yang terukur gitu. Kadang-kadang nggak terukur juga sih. Jadi punya idealismenya tinggi, tetapi sumber dayanya kurang gitu kan. Karena harusnya terukur gitu. Anak muda kan lebih banyak emosi juga lagi meluap-luap kadang-kadang ya. Dan buktikan bahwa itu akan punya efektivitas dan efisiensi yang cukup gitu kan. Tidak hanya mengandalkan tenaga saja, kemudian emosional, enggak. Harus yang tadi C itu komunikasi kan. Harus komunikasi. Dan aduhai. Jadi gini, saya S tadi kan, smart yang aduhai, gitu kan, spiritual yang aduhai. Jadi aduhai itu ada di mana-mana. Ya, jadi induksi ya, bahasanya induksi. Jadi kalau bahasa ininya banyak kata tapi satu makna ya. Ini aduhai lah intinya. Komunikasi juga yang aduhai, gitu kan, akhlak yang aduhai. Jadi komunikasikan dengan orang tua juga dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima orang tua, rasional. Karena kalau kita misalnya tidak bisa merasionalisasi kepada orang tua juga sulit. Karena memang beda zaman dan ego sebagai orang yang lebih tua itu pasti ada. Tapi juga ego anak muda juga nggak kalah susahnya gitu kan. Sebetulnya ya. Jadi orang tuanya kolot, ke anak mudanya juga susah diatur gitu kan. Komunikasi kuncinya. Gitu. Ya. Kalau ada yang pengen ditambahkan? Kalau saya pribadi bahwa kita tidak selamanya harus sama dengan orang tua. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa ada 4 perkara yang ketika beda itu ketika kita lima tambahin satu nanti. Aduhai. Ya. Ada 4 perkara yang kita itu nggak harus sama dengan orang tua. Ini bahasanya sebenarnya bahasa ekstrim ya buat orang-orang milenial. Di antaranya adalah jodoh. Dia ada peribahasa Arab. Iya, apa itu? Jadi kalau orang tua jodohin nggak mesti mau gitu tuh maksudnya. Jadi ada 4 perkara yang kita itu nggak harus nurut sama orang tua. Di antaranya adalah jodoh. Boleh berbeda pendapat. Ya, ada pendapat dari orang-orang Baduy ya. Besok ada revolusi besar-besaran dari kalangan milenial ini. Komunitas anak menolak perjodohan. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu boleh nolak. Ini kata orang-orang Arab. Di antaranya adalah ketika orang tua itu melakukan pendapat yang berbeda dengan zaman sekarang. Artinya kalau saya sih ini aja lah, kalau saya kolaborasi dari Mas Dede dan Kang Zini aja lah. Jadi kita lihat maslahatnya aja. Ketika maslahat kalau orang tua begitu. Kalau tadi anak muda kan lawan, kalau yang tuanya beda. Lawan, tapi dengan pola pikir yang baik ya sama baik kan. Saya kaget ketika Mas Dede keras banget. Ternyata dengan pola pikir yang baik ya maksudnya nyari maslahat juga gitu. Bukan berantem gitu ya. Jadi intinya sama lah saya dengan Mas Dede dengan Kang Zini sama, kasih pengertian terhadap orang tua. Tadi ada 4 perkara kita itu nggak harus nurut sama orang tua. Di antaranya adalah jodoh ya. Tiganya lainnya? Ya PR lagi lah kan. Banyak sekali PR kita ya. Banyak, nanti next time aja biar ini. Jadi intinya saya sependapat dengan Kang Zini, kasih pengertian sama orang tua bahwa apapun yang beliau katakan sudah tidak pas dengan zaman sekarang. Gimana kalau ego masih ada, maka kita juga terus intens terus sama orang tua. Sampai orang tua itu. Jadi orang tua itu tidak lagi menjadi atas dan bawah, kita menjadi teman, friend gitu ya. Friend. Kan orang tua kan enggak. Celutang juga ya. Iya, apa celutang itu? Celutang itu muntap. Songong. Ya. Ini juga ada dari Zahrotus Syakdiyah. Nanti saya akan batasi lagi 2 pertanyaan lagi nih ya sepertinya ya. Iya ini. Akan saya batasi 2 pertanyaan lagi. Ada Zahrotus Syakdiyah. Assalamualaikum Abi Lutfi, Aizni dan Mas Wabi dan Mas Dede. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita sekarang terhadap perlakuan Israel terhadap Palestina? Ini sepertinya tidak ada hubungan dengan tema kita malam ini ya. Apa ini akan dijawab apa kita lewati saja? Monggo, mungkin direspon. Mas Dede kayaknya keberatan di sana. Enggak apa-apa. Sok, bagaimana sikap anak muda? Pengamat Timur Tengah. Iya. Pengamat Timur Tengah. Ini ada dari Zahrotus Sa'diyah. Agak sulit ya bicara Israel Palestina nih. Karena permasalahan yang sangat sensitif. Iya. Dan ini berulang kali gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita bicara basicnya apa nih? Teologi atau politik atau apa? Anak muda, bagaimana anak muda? Anak muda aja deh. Soalnya tidak ada ini nih, rambu-rambunya. Kita jangan juga terlalu mudah untuk termakan isu-isu gitu ya.
Memang betul di media itu ada perang, tetapi bumbunya juga banyak. Nah, bumbu itulah yang kemudian kita kan tidak tahu persis apa adanya di situ kan. Yang jelas kita sebagai bangsa Indonesia menolak penjajahan, menolak diskriminasi, menolak tindakan represif, menolak juga semacam melanggar hak-hak asasi kemanusiaan gitu kan. Jadi itu yang kita tolak gitu. Intinya ya. Itu intinya. Kita harus menolak itu semua dan suarakan itu sebanyak-banyaknya gitu kan. Tidak boleh orang membelenggu kebebasan orang lain. Kemudian beri rakyat Palestina itu hak yang semestinya. Apakah ya solusi sih sudah banyak ya Mas Fabi ya. Amerika sering memberi solusi, Rusia juga dan banyak negara yang lain termasuk Indonesia. Tetapi lagi-lagi konflik itu pecah lagi. Termasuk konfliknya hal-hal yang sepele sederhana, misalnya kemarin di konflik yang sekarang itu kan awalnya anak muda yang gimana ya, saya harus membela yang mana nih? Tidak perlu ada yang dibela. Membela kemanusiaan. Maksudnya gini, Palestina kita dukung. Ketika di hari itu gitu ya, hari pertama kita ada konflik ini nih yang sekarang, itu pemuda Palestina ngelemparin batu ke tentara Israel, dilemparin batu. Cuma balasannya kan bom kan sama Israelnya. Jadi memang awalnya tuh pemuda Palestina yang lemparin. Dilemparin sehingga tentaranya kan kesal juga kan dilemparin batu, akhirnya dibalas lah gitu. Cuma pembalasannya itu tidak setimpal tinggal lemparin batu lagi aja gitu kan. Nah, cuma pertanyaan berikutnya adalah ngapain ada tentara Israel di wilayah teritorial internasional? Karena Yerusalem itu adalah wilayah yang tidak dibagi antara Israel dan Palestina. Jadi kalau kita lihat petanya itu, ada peta kuning itu dikhususkan untuk warga Palestina, ada peta putih yang untuk warga Israel. Dan ada warna yang berbeda, yaitu di tengah-tengah di kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu tidak dimiliki Israel dan Palestina, tapi itu kota bersama, kota internasional katakanlah seperti itu. Atau kalau dipersempit sebagai agama Semitik adalah kota 3 agama. Ya seperti itu kan. Nah pertanyaan saya, memang betul warga Palestina atau pemuda Palestina ngelemparin batu ke tentara Israel. Tapi ngapain ada tentara Israel di situ? Jadi yang salah siapa gitu kan? Karena memang dua-duanya tuh sering saling memancing satu sama lain sih sebetulnya. Dan ini ya mudah-mudahan ada solusi lah. Mudah-mudahan ada solusi. Damai dan semua ini cepat selesai lah gitu. Ya, dan jangan dipanas-panasi lagi lah gitu. Kadang-kadang di sananya udah adem, kitanya yang masih panas gitu kan. Dengan pemberitaan, dengan kata-kata atau dengan narasi-narasi yang tidak mendukung adanya perdamaian gitu kan. Ya mudah-mudahan ada solusi. Kalau Pia mungkin ada yang tambahkan. Kalau saya kembalikan kepada negara saya. Artinya saya juga kemarin membaca sebuah berita yang aspirasi dari masyarakat Indonesia untuk pemerintah ya. Melibatkan diri. Pemerintah agar pemerintah Indonesia itu dalam masalah Israel dan Palestina ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus secara aksi. Ini aspirasi dari masyarakat saya baca kemarin itu di berita. Tapi saya pribadi, udahlah saya percaya sama pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, insya Allah itulah yang terbaik. Kita doakan saja semoga orang-orang yang gugur di Palestina ya, terutama yang beragama Islam, kita doakan semoga husnul khotimah. Amin. Saya pasrah sama pemerintah aja, insya Allah terbaik. Sebelum saya lupa ya, sebelum Mas Dede ya, jadi perlu diingat juga bahwa ini bukan perang agama. Karena mayoritas penduduk Palestina adalah Kristen, mayoritasnya loh. Jangan disangka Palestina itu negara Islam, enggak, negara sekuler dan mayoritasnya Kristen. Kok bisa sih Kristen? Ya iyalah, orang Kristen lahir di Yerusalem kok. Nabi Isa lahir di situ, dakwah di situ, pantas saja kalau Kristen juga banyak di situ gitu. Jangan dianggap bahwa ini adalah perang agama. Karena sebuah konflik kalau dibumbui agama hancur semuanya udah. Tidak akan sulit untuk dipadamkan ya api konflik. Mas Dede mungkin ada yang ditambahkan. Ya, kalau posisi saya kemarin di PMI kita sudah mengeluarkan sikap ya bahwa yang tadi disampaikan Kang Sidi betul. Kita membela kemanusiaan, membela keadilan, membela hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk saran anak muda, kita membutuhkan bingkai analisis dalam melihat sesuatu. Tadi disampaikan Kang Zini dan Kang Lutfi juga, itu bisa dijawab dari sudut pandang agama, politik, ekonomi,
sosial, kebudayaan dan lain sebagainya. Hati-hatinya adalah jangan sampai sikap kita justru ditunggangi oleh skema atau kepentingan yang sudah memang dibentuk dari awal gitu. Jadi apapun yang kita baca dan kita lihat harus kita lebih pahami betul analisis framingnya berbasis sudut pandang tadi. Karena jangan sampai tadi kita justru tertunggangi oleh kepentingan yang sudah ada sebelumnya. Artinya PMI sudah mengambil sikap saat itu, sudah mengambil sikap. Ya dalam hal ini kita mendukung Palestina. Bahkan saya kemarin baca di sebuah berita ya, ada orang yang sampai menjual rumahnya kan seharga 700 juta ya. Itu luar biasa untuk dikirim ke Palestina. Artinya situasi yang gitu. Begitu mungkin Mbak Zahrotus Sa'diyah, walaupun memang tidak berkaitan secara langsung dengan tema kita malam ini, tapi alhamdulillah sudah terjawab oleh materi kita. Ini juga dari Ayat Indra Indiansyah 07. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Hamim Rock. Hamim Rock. Izin bertanya Mas Wabi, di era industri 4.0 ada beberapa pekerjaan manusia yang akan tergantikan oleh robot. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak produktif? Apakah nilai-nilai kriminalitas semakin tinggi? Kira-kira begitu. Ya mau dilempar kemana? Emang nggak dari kamu dulu? Atau dari Mas Dedi dulu ya? Mas Dedi dari yang biar muter lah. Justru Jack Ma mengatakan sebaliknya. Ketika industri 4.0 menutup banyak alat produksi manual yang dimiliki manusia, tapi ada hal-hal yang justru berasal dari manusia menjadi mahal di era saat ini. Kejujuran, inisiatif, niat yang baik, integritas, akhlak, aduhai. Itu justru akan menjadi hal yang mahal dan hal yang penting di revolusi industri 4.0 ini. Ketika semua tergantikan dengan mesin, apa mesin punya hati, punya pikiran? Saya rasa tidak. Nah itu yang kemudian juga harus dipelajari secara aduhai. Dan justru itu juga dipelajari di pesantren ya? Pesantren, betul. Kejujuran, akhlak. Mungkin kan sini juga ada yang ditambahkan. Ya, era 4.0 ya, 4.0 gitu jangan sampai terbalik. Ya. Kita tetap punya daya saing gitu ya, punya kreativitas, tapi jangan sampai juga kita jadi orang yang akhlaknya 0.4. Malah kebalik. Jadi eranya 4.0, akhlaknya malah, tapi akhlaknya 0.4 gitu. Saya keder banget nih. 0.4 gitu ya. 0.4. Itu kan kebalik jadi. Skillnya 0.4. Kemudian integritasnya 0.4. Jadi jangan sampai kebalik seperti itu. Nah, untuk itulah kemudian Islam menganjurkan untuk belajar semua bidang termasuk perobotan, bagian robotik nih. Harusnya kita yang menguasai itu. Gimana misalnya? Caranya gimana? Seandainya kita menguasai robot, artinya kita akan menjadi seorang yang nggak soal kalah menang sih sebetulnya ya. Tetapi ada dimensi agama nanti di situ kan. Tapi sebenarnya agama yang memandu zaman 4.0 itu, apakah agama kemudian menyesuaikan zaman? Agama itu menyinari setiap zaman. Panduannya pasti ada di situ, gitu. Tetapi panduan bikin robot memang nggak ada dalam Al-Quran, gitu kan. Nah, saya gini, apakah Al-Quran berisi segala sesuatu? Iya. Apakah Al-Quran itu tibyanan likulli syai'? Iya. Menjelaskan segala sesuatu. Apakah ada cara membuat robot? Ada. Apakah ada membuat pesawat? Ada juga di Al-Quran. Apakah ada cara misalnya membuat satelit? Ada. Adakah cara untuk membuat internet? Internet ada. Ada panduannya. Ya. Di mana panduan itu? Karena Al-Quran memberi panduan fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada ahlinya. Itu panduannya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara membuat robot? Panduannya adalah tanya sama ahli robot. Bagaimana cara membuat pesawat? Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahli pesawat. Itulah mereka ahla dzikri yang saya pengertiannya adalah ulama itu. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak produktif? Ya orang tidak produktif akan tergilas oleh zaman. Ya, tidak produktif, tidak adaptif, tidak kreatif, tidak inisiatif, tidak aduhai, dan tidak selotif, tidak. Kok selotif? Oh bukan, beda lagi ya. Punya tip gitulah. Harus punya mental seperti itu. Akan tergilas oleh zaman, dan apakah nilai kriminalitas semakin tinggi? Bisa jadi.
Bisa jadi. Jika memang tidak dibekali oleh tips-tips yang tadi. Jadi harus benar-benar bekal itu harus sekarang. Jangan sia-siakan masa mudamu. Itu kan Nabi Muhammad gitu. Masa muda itu berarti ada semangat, ada waktu, tapi ada tenaga gitu. Kalimat tadi, manfaatkan masa mudamu katanya. Justru itu yang akhirnya membuat menjadi segmen sendiri. Anak muda sekarang kan begitu cara hidup. Ya pemanfaatannya bukan berarti hidup cuma sekali kita harus foya-foya, enggak gitu kan. Manfaatkan itu adalah untuk bekal hari tua. Apa sih kita mau nanam apa sekarang supaya pas di hari tua kita bisa panen apa? Mau sehat gitu ya, kan. kita harus gaya hidupnya harus lebih sehat sekarang. Ya, hilangkan junk food dan lain sebagainya gitu kan. Kalau soal kesehatan gitu. Jadi semuanya harus di manage lah gitu. Kalau ada tambahan? Ya terakhir dikit aja ya. Ketika Tuhan itu menciptakan makhluknya manusia, maka Tuhan juga menciptakan isi dari manusia itu sendiri, seperti akal, pikiran, nalar, terus dan semuanya. Artinya ketika ada seorang yang tidak tidak produktif, sebenarnya yang disalahkan itu adalah orang itu sendiri. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan makhluknya tidak dengan isinya. Oleh karena itu, saran bagi yang penanya ini untuk segera melakukan perbaikan diri, belajar yang betul gitu, sehingga kita tidak mungkin tergilas oleh zaman yang luar biasa ini gitu. Saja cukup. Nah, alhamdulillah sudah terjawab semua, walaupun teman-teman yang belum sempat bertanya atau yang sudah bertanya tapi tidak sempat dibacakan dan tidak sempat dijawab oleh para materi. Ya mohon maaf. Karena memang sudah sampai sejak awal pertanyaan harus disampaikan karena ada segmennya terbatas nanti ya. Nah, untuk sesi terakhir nanti saya minta juga kepada narasumber untuk closing statement sekaligus menutup acara kita malam ini. Mungkin dimulai dari Lutfi dulu untuk terima kasih. Penutup dari saya simpel saja bahwa mari kita hadapi masa zaman milenial ini dengan persiapan yang matang. Kita hadapi dengan dengan semangat, dengan hiroh yang besar, dan tentu tetap dikawal dengan akhlak yang baik. Karena tanpa akhlak tidak mungkin semua itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya bahwa saya percaya sama teman-teman yang di rumah bahwa sadar betul bahwa zaman ini bukan zaman agraris seperti dulu ya. Zaman yang memang harus penuh dengan inovasi, penuh dengan kreatif, penuh dengan tantangan dan semuanya. Oleh karena itu, di akhir pertemuan ini marilah kita bersama-sama untuk menghadapi zaman ini dengan baik dan penuh dengan bekal dan belajar yang baik itu saja. Insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Amin. Kang Siti mungkin lagi untuk closing statement. Sebagai closing, yang pertama adalah bahwa kita sudah masuk pada era teknologi yang cepat ya. Sehingga kita jangan kalah cepat dengan teknologi. Walaupun memang kita agak sulit ya mengejar kecepatan teknologi. Siapa yang terlambat dari kecepatan ini, maka dia akan tersingkir. Jadi kayak hukum rimba saja gitu kan. Siapa cepat dia dapat kan gitu ya. Manjada wajada. Kalau kecepatan teknologi ini tidak diimbangi dengan kecepatan kemauan kita, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang ideal ya, gitu kan. Indonesia punya bonus demografi yang luar biasa. Manfaatkan itu, tetapi juga kita harus mengawal supaya anak muda ini jangan mendapatkan informasi yang salah, kemudian mengeluarkan informasi itu kepada orang lain gitu kan. Apalagi informasinya hanya dari internet atau kita googling begitu saja, karena kaitannya dengan robot tadi, internet itu memang betul dia bisa atau Google ya, dia bisa memberikan informasi secara cepat, tetapi dia tidak bisa membimbing akhlak kan. Ya. Islam mendukung teknologi, tapi teknologi itu tidak untuk menghancurkan Islam itu sendiri, tetapi teknologi itu untuk memperkuat Muslim milenial sekarang untuk berdakwah, untuk berkreativitas gitu ya. Jadilah Muslim yang bisa memberikan pencerahan di mana-mana gitu kan, bukan menjadi Muslim sampah gitu ya, yang kata-katanya kotor, sikapnya tidak baik gitu. Nah, di era 4.0 ini nanti eranya di beberapa negara sudah 5.0, sudah 5.0 gitu. Sekarang kita masih di 4.0 nih yang di Indonesia. Ada yang sudah 5.0 gitu kan. Jadi dimensinya akan bertambah lagi. Nah, kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, maka kita akan kelabakan, akan kelimpungan untuk mengejar itu gitu ya.
Dan sebagai orang tua juga harus memahami bahwa si anak ini sudah hidup di zaman yang berbeda. Maka itu berilah anak itu kesempatan, kepercayaan, dan kemudian bimbingan. Ya. Perlu bimbingan itu, tetapi jangan sampai mengekang gitu ya. Kemudian pelajari semua ilmu. Jangan sampai kita berkumpul dalam satu titik. Misalnya kayak soal pemilihan kampus hanya di UIN saja, sehingga yang di kampus-kampus lain itu malah tidak ada sama sekali eksistensi kita di sana gitu kan. Nah, setuju dengan PMII yang sudah mulai melebarkan sayap ke sana gitu. Jadi kita dukung gitu ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini. Kemudian juga peran pesantren juga untuk para asatifnya, para kiainya mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima gitu kan. Kemudian bahasa-bahasa yang lebih segar gitu. Karena anak muda sekarang itu lebih suka ya nongkrong gitu kan, seru-seruan dengan teman-teman, apalagi banyak penemuan-penemuan yang menyenangkan seperti TikTok. Senang sekali kan main TikTok gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua supaya menjadi bekal buat kita di hari yang akan datang gitu kan. Itu aja mungkin. Mas Dede untuk closing statement kita. Ada lagi. Ya. Jangan mudah untuk terjerumus pada formalisme agama, gitu ya. Memang kelihatannya formalisme agama ini mudah terlihat kan, dari jauh udah kelihatan. Oh itu orang-orang apa gitu kan? Ya formalisme agama itu bukan agama itu sendiri. Gitu. Ya kan? Terima kasih itu aja. Terima kasih. Mas Dede, closing statement malam ini. Ya, saya singkat aja Mas Fabi, Kang Lutfi dan Kang Azini bahwa kemajuan itu sunatullah ya, sudah pasti akan ada, perubahan juga sudah pasti akan ada. Tetapi perubahan dan kemajuan itu ibarat pisau. Ya, pisau ini bisa digunakan baik jika di tangan yang baik dan bisa digunakan juga untuk membunuh jika dipegang oleh pembunuh dan misalnya merampok juga bisa pakai pisau. Nah, maka dengan kemajuan zaman yang tadi sudah dipaparkan panjang lebar, ini bisa menjadi peluang bagi anak-anak muda, milenial Indonesia, santri milenial, aktivis milenial untuk mencapai visi, mencapai kebaikan yang tadi sudah dipaparkan dan didiskusikan panjang lebar pada malam ini. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Kang Lutfi, Kang Zidni dan Mas Dede. Semoga kita malam ini penuhi keberkahan, ilmunya luar biasa ini. Kata orangnya daging semua katanya. Ya ada tulang-tulang dikit lah. Buat hiburan kita malam ini. Enggak, kalau ada tulang ini daging. Ini tulangnya sini. Saya bagian tulang sama gaji. Nah, kalau gaji nggak apa-apa. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Tim media juga terima kasih sudah memfasilitasi ini semua. Semoga Kang Lutfi, Kang Zidni dan Mas Dede selalu sehat. Amin. Dan bisa menyampaikan dan terus memberikan informasi dan pendidikan kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton di Al Khairot TV, Enu Channel dan Lutfi NZ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu.